Sobat Data, selamat datang kembali di acara Ngopi Data, ngobrol dengan perspektif data. Dan pada kesempatan kali ini, edisi kita cukup spesial karena kalau biasanya kita syuting di indoor ya, kali ini kita sedang berada di lokasi wisata Gunung Nganten di Desa Lencok, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya yang tidak kalah cantik dengan view kita di belakang. Sudah hadir di sini Koordinator Fungsi Statistik Produksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, Ibu Ana. Ibu apa Mbak ya enaknya manggilnya? Mbak Anjar. Oh iya, oke Mbak Ana. Selamat pagi Mbak Ana. Pagi, alhamdulillah sehat, luar biasa pemandangannya. Dan di sini Mbak Ana ternyata didampingi oleh salah seorang koordinator statistik kecamatan. Kecamatan mana Mas? Karanggede. Oke, Karanggede. Dengan Mas siapa ini Mas? Mas Ali. Oh, Mas Ali. Apa kabar Mas Ali hari ini Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Karena kondisinya sudah baik-baik saja, kita akan melanjutkan dengan obrolan yang lebih serius ya, meskipun dengan santai tapi serius. Kali ini kita akan berbicara banyak tentang data tanaman pangan. Topik ini cukup menarik karena data tanaman pangan itu berkaitan dengan seluruh lapisan masyarakat. Kalau kita ketahui bahwa topik tentang ekspor impor beras itu menjadi salah satu topik yang begitu hangat di masyarakat, begitu diperbincangkan oleh masyarakat. Dan tentu saja ada kontribusi Badan Pusat Statistik di situ sebagai penyedia data statistik dasar di negara Indonesia ini. Pertanyaan pertama nih langsung saja ke Bu Ana nih. Untuk BPS Kabupaten Boyolali atau BPS secara keseluruhannya, itu kontribusinya apa sih sebenarnya dalam menghasilkan data terkait tanaman pangan? Oke, Mbak Risti. Sebelum saya masuk lebih jauh ke kontribusi ya, kita ke latar belakangnya dulu kenapa BPS itu posisinya strategis. Data pangan itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Terutama beras. Orang Indonesia itu tipologinya tiap hari makan beras. Jadi kebijakan pemerintah yang menyangkut perberasan atau pertanam panganan itu sangat vital gitu. Apalagi dengan adanya peraturan presiden ya, Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang SDI, Mbak Risti, Satu Data Indonesia, bahwasanya untuk penyedia data di Indonesia itu adalah BPS. Kembali lagi kepada kontribusi ya. Selama ini data pangan itu vital karena di sana ada komponen yang sangat penting yaitu terkait kebijakan ekspor impor ya. Betul sekali. Jadi di sini peran BPS kita dituntut untuk menyediakan data yang berkualitas, yang tepat, yang objektif terkait dengan produksi tanaman pangan, utamanya beras gitu. Kemudian tentu saja untuk bisa menghasilkan data-data tersebut ini BPS punya kegiatan tersendiri ya Mbak Ana yang dilakukan untuk bisa menghasilkan data tadi, data yang dibutuhkan pemerintah terkait nanti yang digunakan sebagai dasar untuk analisis terkait tanaman pangan ya. Ini kegiatannya apa saja, bisa dijelaskan mungkin? Oke, untuk menopang data statistik pertanian ini kita ada yang namanya kegiatan survei KSA, kerangka sampling area, yang itu dilaksanakan tiap bulan. Ini pelaku langsungnya untuk KSA yang tiap bulan di akhir bulan ke lapangan ya Mas. Hujan, panas, badai tetap ke lapangan ya Mas begitu. Menerjang ombak enggak kan? Nggak ada ombak di kita ya Mas. Kita aman, Menerjang badai. Adanya lumpur. Lereng-lereng dan gunung. Oke. Akan lebih lanjut nih tanya-tanya Mas Ari. Biar jelas kembali. Oke, yang pertama tadi kan KSA ya, kerangka sampling area. Itu kita sudah ada KSA padi dan KSA jagung. Dilaksanakan tiap bulan itu untuk menghitung atau mengetahui luas panen. Menghitung luas panen. Kemudian yang kedua Mbak Risti, kita ada yang namanya survei ubinan tanaman pangan. Oh, jadi setelah KSA itu ada lagi kegiatan berikutnya adalah survei ubinan ya? Dua kegiatan ini harus seiring sejalan.
kayak kita sama pasangan kita itu kan harus seiring jalan. Jalannya bareng. Gitu. Karena apa? Di KSA ini kan menghitung luas panen ya tujuannya. Kemudian di survei ubinan ini tujuannya untuk menghitung produktivitas. Nah, kalau dua hal ini dikawinkan begitu kan nanti akan kita bisa menghasilkan data produksi gitu. Produksi baik misalnya padi, palawija dan lain sebagainya. Berarti data produksi yang selama ini digunakan pemerintah sebagai dasar untuk menentukan mau impor nggak nih, itu tuh sumbernya dari dua BPS. kegiatan yang dilakukan BPS tadi ya, ada Betul. kegiatan KSA dan juga kegiatan UBIN. Ubinan. Oke, saya beralih ke Mas Ali nih Mas, kerangka sampling area. Sudah dari tahun berapa Mas jadi petugas KSA Mas? Saya kebetulan pindah ke Boyolali itu tahun 2016 Mbak. 2016 pindahnya. 2018 itu alhamdulillah sudah diberikan amanah untuk pendataan KSA dan ubinan gitu. Oke, berarti dari awal kegiatan KSA memang sudah diikut sertakan ya Mas. Kemudian bisa dijelaskan nggak Mas kurang lebihnya kegiatannya itu seperti apa KSA ini? Ya, kalau KSA itu kan kita pemotretan lapangan ya. Pemotretan lapangan itu sebelumnya kita diberikan alokasi. Alokasi itu biasanya menyesuaikan dengan wilayah tugas kita masing-masing. Kecuali kalau ada wilayah tugas yang memang belum ada tugasnya, itu nanti kita dibagi rata. Ada lintas wilayah juga ya Lintas Mas? wilayah, betul. Nah, kebetulan untuk di saya itu wilayah utara, Boyolali Utara, itu ya termasuk wilayah yang cukup mudah untuk dilaksanakan kegiatannya. Rezeki nggak Artinya, kemana ya? Alhamdulillah, karena wilayahnya wilayah landai ya Mbak, jadi nggak seperti yang kita di sini. Ini kan lereng gitu. Kalau di sana landai gitu. Kemudian terkait SOP-nya itu sudah jelas dari seksi sudah menjelaskan SOP-nya seperti apa, tinggal kita pelaksanaannya di lapangan seperti kita ikuti SOP yang sudah ada. Tapi yang tidak kalah penting itu biasanya yang di luar SOP dan itu malah menjadi kunci keberhasilan kita. Biasanya Apa Mas? pendekatan dengan masyarakat itu, Mbak. Gitu. Khususnya untuk ubinan ya. Ubinan itu kan SOP-nya jelas seperti apa dari tahap awal sampai akhir. Tapi pendekatan kita dengan masyarakat, penjelasan kita itu biasanya menjadi kunci penting. Itu hal penting ya di luar teknis ya? Iya, kunci penting di luar teknis. Sebisa mungkin kita jangan sampai ada gap dengan responden seperti itu. Jadi nanti pas kita ke lapangan, kita mau kegiatan eksekusi di lapangan, kalau kita tidak ada gap dengan responden itu enak. Jadi kita membaur seperti itu. Itu akan. Berarti mungkin di tahap awal ketika melakukan kegiatan KSA dan ubinan ini tuh ada semacam edukasi juga ya Mas ke masyarakat tentang pentingnya data pertanian ini. Kadang kan kalau mereka itu belum terlalu jelas dengan apa sih fungsinya, itu ngapain ke lapangan, terus kok kita di data-data seperti itu biasanya menimbulkan kecurigaan ya. Tapi berbeda jika memang masyarakat itu sudah paham apa sih sebenarnya manfaat dari kegiatan yang dilakukan BPS. Lagi nih Mas, kalau pengalaman lucu Mas ada nggak selama KSA? Pengalaman lucu, nggak lucu ya Mas? Sebenarnya nggak lucu sih, mungkin mendekati horor seperti itu Mbak. Gitu. Karena kita ke lapangan ke lapangan, kemudian pendataan juga kadang situasinya tidak menentu, apalagi kalau musim hujan seperti itu Mbak. Jadi kalau lokasinya agak dibilang ekstrim itu ya kita harus ekstra hati-hati. Ketemu ular itu udah biasa Mbak. Ketemu ular itu udah biasa. Kadang kita sering ngomong sendiri kalau di lapangan itu. Kok ngomong sendiri? Iya Mbak, ketemu ular di titik A, kemudian kita jalan ke titik B itu udah jauh itu. Tapi ketemu lagi. Tiba-tiba udah ada di situ ularnya. Nah pas itu kita malah ngomong sendiri. Berarti kecepatan ularnya jauh lebih tinggi daripada kecepatannya petugasnya. Mungkin ya. Jadi dia pengen ikut KSA ularnya Mas Ali. Menemani mungkin. Tapi kan sekarang udah biasa ya Mas, karena udah bertahun-tahun ya. Iya. Sebenarnya metode KSA ini kan juga masih, meskipun sudah dari 2018 ya Mbak Ana, tapi kan ini merupakan metode baru ya sebenarnya yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik ya. Kalau nggak salah dulu bekerja sama juga ya dengan BPPT. Artinya dulu ada metodologi lama yang kemudian diperbaiki ya. Mungkin ada kelebihannya dari kegiatan KSA ini dibandingkan yang dulu. Jadi begini, di awal mula kegiatan KSA itu kan kita sempat ada pilot ya di 2017.
itu memang kita masih bekerja sama dengan BPPT, kemudian dengan BIG juga, Badan Informasi Geospasial itu. Kemudian kita mulai jalan per bulan itu Januari 2018, kemudian 2019, 2020, sekarang kita 2021 ya. 2021 itu BPS mencoba independen dengan menggunakan aplikasi sendiri yang dulunya itu aplikasi KSA BPPT itu kan dibangunkan oleh BPPT. Itu sampai 2020. 2021 kita berusaha independen pakai yang namanya aplikasi KSA Pro. Jadi kita single mode ya. Di awal-awal dulu memang masih double mode karena masih uji coba yang KSA Pro, kita masih pakai dua, KSA BPPT sama KSA Pro yang BPS punya. Kalau saya melihat beberapa kelebihan adalah ya KSA Pro. Nanti mungkin Mas Ali lebih banyak karena ini pelaku di lapangannya ya, bisa membandingkan lah dua aplikasi itu. Tapi kalau saya lihat aplikasi KSA Pro itu sudah cukup banyak membantu teman di lapangan sih, terkait dengan ketika di lapangan mereka harus bergerak dari subsegmen ke subsegmen untuk menyelesaikan pengamatan. Itu saya kira bagus lah. Lebih baik ya. Artinya ketika dengan menggunakan aplikasi ini tentu saja data yang dihasilkan itu diharapkan jauh lebih baik ya. Kalau dulu kan pendataan itu secara manual ya. Sekarang dengan menggunakan aplikasi KSA Pro ini kan harus dijepret ya, di foto, tidak bisa dibohongi kan karena ada koordinatnya juga yang terekam, di situ. Dan juga terbantu juga ya Mas sebagai petugas kalau dipakai aplikasi ini kan terekam juga ya Mas. Recordnya, historinya, data-data bulan lalu itu kondisi sawahnya, kondisi lahan pertanian yang kita foto itu tuh dalam fase apa itu terekam ya Mas? Iya. Oke, kalau ubinan nih, tadi kan kita sudah membahas KSA. KSA itu menghasilkan data luas panen. Kemudian salah satu data lagi yang dihasilkan adalah data produktivitas itu dari survei ubinan ya. Kalau ubinan ini yang terlibat dari BPS saja atau ada pihak lain juga Mbak? Gini, kalau untuk petugas kita memang masih menggunakan organik BPS, artinya pegawai BPS, dan juga kita namanya ada mitra statistik itu adalah orang dari luar organik BPS yang kita hire untuk membantu kegiatan kita. Karena kan kalau kita hanya mengandalkan organik BPS kan kurang mencukupi ya SDM kita. Jadi ubinan itu begini. Cara gampangnya, ketika kita ingin mengetahui hasil, katakanlah sawah ya, kan sawah dengan luas katakanlah setengah hektar begitu kan, kita tidak mungkin menghitung langsung setengah hektarnya, tentunya kan membutuhkan waktu, effortnya lebih besar. Nah, dengan pendekatan ubinan, survei ubinan itu menghitung produktivitas, misalnya padi ya, kita menggunakan ukuran plot 2,5 meter kali 2,5 meter, kemudian kita babat, kita rontokkan padinya, kita hitung berapa hasilnya gitu. Katakanlah misalnya hasilnya 4 kilo dari plot 2,5 kali 2,5 itu. Nah, dengan itu kan kita bisa mengetahui hasil per hektarnya berapa. Hasil per hektarnya berapa kita kalikan luas panennya Kabupaten Boyolali ini tahun 2020 misalnya, maka akan ketemu produksi di Kabupaten Boyolali. Begitu Mbak Rizky. Itu yang dijadikan data dasar pemerintah untuk melakukan analisis apakah perlu melakukan impor beras atau memberikan kebijakan-kebijakan lain terkait dengan produksi tanaman pangan. Terkait ubinan nih Mas Ali, bisa diceritakan juga, kalau tadi kita sudah ngobrol tentang bagaimana sih proses KSA itu di lapangan ya, sekarang bisa diceritakan nih kalau ubinan itu seperti apa sih, kok istilahnya tuh ubinan, ubin, kok bisa dikatakan ubin ya Pak? Ubin, lantai. Bisa diceritakan kurang lebihnya seperti apa? Mungkin untuk proses ke lapangannya gitu ya. Kita tahap awal koordinasi dengan pemerintah desa, mana lokasi tersebut menjadi sampel ubinan. Kemudian tahap kedua baru jadi memang terpilih ya sampel. Oh iya, iya. Jadi ada sampel itu terpilih. sudah ada gitu, sudah di plot seperti itu Mbak. Begitu untuk muncul sampel baru kita nanti eksekusi di lapangan. Pada saat tahap awal itu tadi, kemudian selanjutnya kita berkoordinasi dengan responden. Oke. Dengan Ketemu responden dengan itu, pemiliknya, betul petani. ya. Dengan responden itu alhamdulillah kalau sekarang kan zamannya teknologi sudah bagus ya Mbak. Jadi
HP itu sudah rata-rata sudah punya. Lebih mudah. Tapi ada beberapa yang kadang itu belum punya HP, itu yang mungkin koordinasi kita harus lebih intens seperti itu. Sedikit Karena menyulitkan ya. betul, karena paling tidak datang ke responden kalau yang tidak punya alat komunikasi itu 2 kali atau 3 kali. Tahap pertama itu kita menanyakan nanti kira-kira kapan untuk dilaksanakan panen, baru nanti tahap kedua. Untuk yang tahap pertama itu biasanya belum pasti Mbak, jadi mungkin hanya perkiraan begitu ya. Iya. Nanti yang keduanya baru nanti pas tanggalnya itu tanggal berapa, baru kita nanti ke sana melaksanakan kegiatan ubinan bersama dengan responden. Seperti Oke, itu. berarti memang mendatangi responden itu ketika sudah waktunya panen ya? Iya, iya. Selain itu kita juga harus berkoordinasi dengan biasanya kami melaksanakan ubinan itu tim, Mbak. Dari BPS, kemudian dari Dinas Pertanian, kita bersama-sama nanti biar lebih semangat Hasilnya dalam lebih kita bagus juga, dan kontrolnya hasilnya lebih ya. bagus bisa disaksikan oleh dinas lain juga seperti itu. Oke, kemudian ada nggak sih Mas yang horor lagi deh? Horor Dari lagi, ubinan. Kalau ubinan cenderung aman sih Mbak, kalau ubinan. Mungkin yang agak sedikit ekstra kerja itu kalau pas musim hujan seperti ini. Ya, jadi ubinan kan idealnya itu sekitar jam-jam 10, 9 sampai 10 gitu ya Mbak. Karena pas musim hujan itu biasanya ya kita harus bisa menyesuaikan seperti itu. Itu kan kalau saya pernah lihat tuh kayaknya ubinan tuh motong padi sendiri ya Mas. Itu Mas Ali biasanya potong sendiri juga Mas? Udah biasa Mbak. Oh, itu, bisa Mbak. ya? Kita niatin dengan bismillah itu aja. Udah profesional Mas Oh, Ali. ya, udah bertahun-tahun ya. Jadi bisa ya, ini pegawai BPS nih ternyata pada bisa nih motong padi, kemudian merontokkan padi juga ya Mas. Betul. Sampai pada terakhirnya tuh ditimbang ya, ditimbang Iya. berapa sih dapatnya untuk menghasilkan data produktivitas tadi ya. Betul, betul. Iya. Oke. Kemudian nih balik lagi ke Mbak Ana nih Mbak Ana. Kan sudah kita jelaskan ya tadi sudah kita obrolkan bagaimana sih data luas panen itu didapat, data produktivitas itu didapat sampai dengan hasil akhirnya nanti menghasilkan data produksi beras, produksi tanaman pangan yang lain. Ada nggak sih hal-hal yang pengen disampaikan nih mungkin ke dinas atau kepada para responden terkait agar nantinya ke depannya ini data yang dihasilkan oleh BPS ini bisa jauh lebih baik lagi? Oke. Ya Mbak Risi, terkait dengan kegiatan KSA dan ubinan ya, kita kan di sini ada stakeholder internal kita itu kan berarti teman-teman pelaksana ubinan ini yang tetap semangat untuk tetap melaksanakan ubinan. Itu niatkan yang pertama ibadah, yang kedua olahraga ya Mas Ali. Kalau KSA itu kita 9 hektar, 9 hektar, satu segmen kita olahraga jalan kaki itu ya sekalian olahraga. Ubinan demikian juga kena matahari gitu kan, anggap saja intake vitamin D gitu. Sunblock Mas, jangan lupa Mas. Kalau yang perempuan apa nggak protes ini petugasnya ya? Ya, hitam manis itu kan nggak apa-apa ya, relatif lebih enak dipandang. gitu. Ya nggak apa-apa. Teman-teman kita yang perempuan pun juga sudah terbiasa bekerja di lapangan di sawah gitu. Kemudian stakeholder eksternal kita itu kan ada responden ya. Dari sisi responden itu sebenarnya untuk yang ubinan itu adalah sebuah keuntungan bagi mereka. Ketika kita selesai ubinan, kita bilang kepada petani sampel ya, Pak, ini hasil ubinanin jenengan itu katakan 4 kilo Pak. Iya. Berarti nanti bisa mengestimasi itu luasan milik petani, mereka bisa tahu, oh berarti perkiraan hasil panen saya itu nanti segini. Bisa dapat duit segini nih. Ketika ditebaskan itu mereka tidak akan terlalu melenceng jauh gitu dari perkiraan hasil ubinan itu. Jadi mohon Bapak Ibu sampel ubinan itu untuk menerima teman-teman kami petugas itu dengan baik gitu. Kemudian yang ketiga stakeholder eksternal juga itu kawan-kawan kami di OPD ya, OPD terkait dalam hal ini adalah Dinas Pertanian. Tadi sudah disampaikan Mas Ali, ketika kita ubinan di lapangan pun kita nggak jalan sendiri ya Mas Ali. Kita berkolaborasi, kita bersinergi dengan teman-teman dari Dinas Pertanian Kecamatan. Sekarang namanya apa Mas Ali? BPP ya? BPP, ya. Badan Penyuluhan Pertanian. Jadi itu yang dinamakan ubinan bersama. Supaya apa? Supaya enak gitu, tidak ada dusta di antara kita. Jadi dari perwakilan BPS ada, dari perwakilan Dinas Pertanian ada, jalan bersama, ubinan, nanti bisa bantu ininya ya Mas Ali, bisa bantu motong padinya gitu, dan hasilnya juga bisa diketahui bersama. Itu mungkin Mbak Risti.
Oke, sudah cukup banyak yang kita obrolkan pada kesempatan kali ini dan mungkin bisa disambung lain kali ya dengan topik-topik yang jauh lebih menarik lagi. Dan demikian tadi sahabat data, obrolan kita tentang statistik tanaman pangan bersama Mbak Ana dan juga Mas Ali yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali dan sampai ketemu lagi di acara Ngopi Data episode selanjutnya.